ya. Gus Dur mau pergi ceramah kemana gitu, sama Intel penyelenggaranya udah intimidasi duluan. Tapi untung Intelnya itu kurang baca. Jadi pernah ada sebuah kejadian, Gus Dur mau datang ke sebuah daerah, terus penyelenggaranya dipanggil, kamu undang siapa itu sebagai pembicara? Kami undang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh, ya udah nggak apa-apa, kirain kamu undang Gus Dur. Kalau Gus Dur mau undang katanya. Mau ditertibkan. Saya kebetulan berada di tempat yang salah. Jadi saya masih di situ, ada aparat bersenjata, ngokang senjata, krek di jidat saya. Saya ngalamin langsung, suruh minggir. Nah, jadi saya menjadi pelaku langsung, ya, ngerasain waktu itu pahitnya itu gimana ngerasain. Nyari odol supaya gas air mata nggak sampai menyakiti mata, nggak sampai sakit banget, nggak sampai perih banget. Odolnya di apa namanya, di usap-usap di mana, di muka, itu ngerasain semua. Oke, banyak ekses negatifnya. Ayah saya sendiri pun waktu itu menjadi korban kebijakan Orde Baru karena banyak sekali langkah-langkah beliau yang dirintangi oleh negara pada waktu itu. Ya, Gus Dur mau pergi ceramah kemana gitu, sama Intel penyelenggaranya udah intimidasi duluan. Tapi untung Intelnya itu kurang baca. Jadi pernah ada sebuah kejadian, Gus Dur mau datang ke sebuah daerah, terus penyelenggaranya dipanggil, kamu undang siapa itu sebagai pembicara? Kami undang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh, ya udah nggak apa-apa, kirain kamu undang Gus Dur. Kalau Gus Dur mau undang katanya. Ya itulah, untung Intelnya nggak pinter-pinter banget ya. Waktu itu pernah kejadiannya kayak gitu. Enak. Nah, dengan segala negativitas, ekses-ekses negatif zaman Orde Baru, sisi positifnya tetap harus kita hargai. Ya, sisi positifnya adalah Pak Harto meletakkan pembangunan transisi juga nih. Setelah zaman revolusi, setelah zaman Bung Karno, Pak Harto mulai membangun pertumbuhan ekonomi mulai stabil. Ada dulu yang namanya Berkeley Mafia. Ya, Berkeley Mafia itu ahli-ahli ekonom yang lulus dari Universitas Berkeley di Amerika, yang kemudian membuat fondasi dasar ekonomi Indonesia berbasis pasar bebas. Ya, itu dulu zaman Pak Harto mulai. Setelah Pak Harto, Pak Habibie membawa imajinasi kita semua soal teknologi. Ya kan, Pak Habibie mengajak kita semua, Indonesia negara besar, harus mampu, harus berdasarkan high tech. Nah, jadilah kita bikin pesawat terbang sendiri. Ya, nah setelah Pak Habibie, tapi masih Orde Baru nih, masyarakat masih menganggap Orde Baru semua ini. Ya, mahasiswa belum puas, akhirnya masuklah Orde Reformasi. Gus Dur terpilih secara demokratis. Pertama kali presiden pertama terpilih secara demokratis parlemen di Indonesia, ya, dan presiden difabel pertama yang ada di dunia mungkin, ya. Nah, Gus Dur jasanya meletakkan fondasi dasar tentang demokrasi, meletakkan fondasi dasar tentang toleransi, dan juga membuka istana untuk seluruh rakyat negeri. Itu jasanya Gus Dur. Boleh tepuk tangan loh. Karena kalian, terutama anak-anak TNI, ya, Gus Dur ikon kalian, bukan cuma karena bapak saya. Ini ikon kita semua orang NU, ya. Nah, jadi boleh kita bangga punya sosok NU yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Istana dulu angker waktu saya jadi zaman wartawan, ya. Kalau mau ke istana harus rapi bajunya, harus rapi, harus kemeja, harus rapi semua deh. Nggak bisa gondrong dikit, nggak boleh. Baju belah nggak bisa. Begitu zaman Gus Dur, pakai sendal jepit juga boleh masuk. Pakai sarungan, pakai batik juga boleh masuk. Sampai bingung, pas saya juga bingung, ini tamunya kok aneh-aneh banget ini ya Presiden Wahid ini katanya. Saking aneh-anehnya adik saya sampai sering juga nggak boleh masuk karena dia juga namanya anak kecil inayah. Dulu pernah juga main di sana, ditanya, kamu ngapain di sini? Gitu. Kamu main? Emang kamu pikir ini rumahnya bapakmu?
fungsi saya gitu ya. Memang kita lagi tinggal di situ gitu kan. Nah itu, lalu kemudian setelah Gus Dur, Bu Megawati itu meletakkan banyak sekali dasar peranata atau institusi demokrasi dan penegakan hukum. Contoh gampangnya apa? Ini GMNI juga boleh nih, bangga nih ya. Jadi contoh gampangnya KPK itu upayanya dimulai dari zaman Gus Dur, tapi waktu itu belum menjadi badan, ya. Baru di zaman Bu Mega disahkan jadi badan. Pemisahan polisi dan tentara dimulai di zaman Gus Dur, ya. Di sana ada tap MPR waktu itu memastikan bahwa karena polisi itu instrumen masyarakat sipil, tidak boleh ada di bawah militer. Ini kalau fondasi